Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatale akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya. Dan kita mulai saja dengan berita pertama. 7 pasangan bukan suami istri terjaring razia di Ambon. Ada mahasiswa dan suami orang. Sebanyak 7 pasangan bukan suami istri diamankan aparat kepolisian daerah Maluku saat tengah berduaan di sejumlah penginapan di Kota Ambon pada Minggu 14 November 2021 malam. Saat diamankan, mereka tengah berduaan di dalam kamar penginapan Suli Indah, Holiday Guest House, Casa Filis, dan Hotel Cemerlang Kota Ambon. Mereka yang diamankan terdiri dari 7 orang laki-laki dan 7 perempuan. Mereka tidak bisa menunjukkan identitas yang menyatakan pasangan suami istri yang sah. Bahkan di antara mereka ada yang berstatus mahasiswa hingga suami orang. Pamaditreskrimum Polda Maluku AKP Jonathan Sutrisno mengaku belasan orang tersebut kemudian digiring ke Mapolda Maluku setelah mereka diketahui bukan pasangan suami istri. Ketujuh pasangan yang diduga kemudian diberikan pembinaan dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Disebutkan operasi pekat yang dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi hingga meresahkan masyarakat. Langsung ke sana, ayo, hai. Yang turun ke sana langsung. Langsung ke sana. Ya. Pasangan-pasangan ya. Mari sih. Sana. Ya. Di atas, Pak. Ya. Langsung juga. Makasih, Bos. Selidiki penyebab kebakaran di Sobali Ambon, polisi terjunkan tim Lapor Makassar. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran bengkel dan kos-kosan di Sobali, Kelurahan Silale Ambon, Sabtu 13 November 2021 lalu. Kasubag Humas Polresta Ambon Ibda Izak Leatemi yang mengungkapkan pihaknya sementara mengumpulkan bukti yang diperoleh di lapangan. Bahkan untuk mempermudah penyelidikan, Satreskrim akan bekerja sama dengan tim laboratorium forensik Makassar untuk mencari fakta agar penyebab kebakaran dapat segera terungkap. Pada besok Selasa 16 November 2021, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi kunci atas peristiwa naas tersebut. Untuk diketahui Tribuners, kebakaran yang terjadi menyebabkan 2 orang tewas terbakar. Selain itu, puluhan unit sepeda motor milik warga yang tengah diparkir di depan sebuah bengkel juga hangus terbakar. Abang kalau mau keterangan di abang sana. Di muka penginapan. Siapa? Ya antum mama itu. Untuk kasus tersebut dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Ambon akan dilakukan pemanggilan atau menghadirkan saksi-saksi di TKP pada saat kejadian untuk diminta keterangan. Kemudian telah dilakukan koordinasi dari Satreskrim Polresta Ambon dengan laporan forensik Makassar untuk nantinya akan dilakukan pengolahan TKP di lokasi tersebut untuk memastikan penyebab dari kebakaran. Tapi untuk saat ini belum tahu penyebabnya apa? Untuk sampai saat ini belum bisa dipastikan penyebab dari kebakaran itu. Untuk timnya juga kapan didatangkan Pak? 1-2 hari atau dan Telah dilakukan ini koordinasi, jadi pastinya timnya tiba kapan belum bisa, tapi sudah dilakukan koordinasi. Staf ahli Wali Kota Ambon jadi tersangka korupsi, Louhan Pesi sebut hormati proses hukum. Staf Wali Kota Ambon bidang ekonomi pembangunan dan Kesra, Peter Jen Lowell, kini jadi tersangka sejak Jumat 11 November 2021. Lowell terlibat kasus korupsi penyalahgunaan retribusi pelayanan Pasar Merdeka pada Disperindak Kota Ambon tahun anggaran 2017-2019.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Richard Lohan EPSI kepada wartawan mengaku akan menghormati proses hukum yang berlangsung, serta turut membantu bila diperlukan. Meski ia mengaku sempat kaget ketika mendapat pemberitahuan mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Lowell ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Kepala UPTD Pasar Mardika Ambon, Peki Marwanaya, yang saat ini kini menjabat Kepala UPTD Pasar Tagalaya Ambon. Keduanya kini ditahan di Rutan Ambon selama 20 hari ke depan. Berdasarkan hasil audit tim penyidik dan Inspektorat Maluku, akibat perbuatan keduanya negara mengalami kerugian keuangan hingga 1,3 miliar rupiah. Memang saya juga prihatin ya dalam itu, karena saya juga nggak pernah nyangka bahwa ada masalah itu ya, karena saya juga baru tahu setelah mendapat surat status penetapannya itu. Saya kaget. Setelah itu saya beritahu kepada istrinya juga. Ya, ini juga saya juga baru tahu bahwa ada masalah itu dia ya. Oleh karena itu kita menjunjung tinggi dan menghormati proses hukum itu, dan kalau bisa apa yang bisa dibantu untuk menjelaskan itu, kita akan bantu untuk menjelaskan itu. Cuma saya prihatin lah ya. Ada selanjutnya Pak, dimana yang bersangkutan kan sudah Ya, jadi kalau sesuai dengan aturan kepegawaian itu berarti dia mesti diambil langkah dengan pemberhentian untuk sementara. Ya, itu pasti ya. Jaksa limpahkan berkas ke Pengadilan Tipikor Ambon, John James Kai siap disidang. Perkara korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, John James Kai, segera disidangkan. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri MBD telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Ambon pada Senin 15 November 2021 pagi. Selain John Kai, dua tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen Ari Jante Gomies dan Semi Theodore selaku pemilik CV Berkat. Ketiganya terlibat dalam perkara dugaan penyimpangan pekerjaan pabrik es skala kecil tenaga surya kapasitas 2 ton per hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2015 di Kecamatan Moa dan Desa Nuewang, Kecamatan Pulau Leti, Maluku. Jaksa Penuntut Umum Febrianto Ali Akbar mengatakan pelimpahan berkas disertai dengan barang bukti berupa dokumen-dokumen dari perkara yang merugikan keuangan negara sebesar 1,7 miliar lebih itu. Diketahui ketiganya telah ditahan ke Jari Ambon selama 20 hari ke depan sejak Kamis 11 November 2021 lalu. Zon dan Semi ditahan di Rutan Ambon, sementara Ari Jante di Lapas Perempuan Ambon. Sebelumnya dijelaskan proyek tersebut jauh berbeda dengan yang seharusnya. Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak difungsikan serta tak ada pembuatan es. Kabar baik, Tribuners, mulai 1 Desember Rumah Sakit Siloam Ambon bisa layani pasien BPJS. Rumah Sakit Siloam Ambon sudah bisa melayani pasien pemegang kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS mulai Desember mendatang. Hal itu diketahui melalui penandatanganan kerjasama antara Siloam Hospital Ambon dengan BPJS di lantai 2 RS Siloam pada Jalan Sultan Hasanuddin Ambon, Senin 15 November 2021 pagi. Dalam sambutannya, Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk pengabdian kedua belah pihak untuk melayani masyarakat Kota Ambon. Dia melanjutkan saat konferensi pers, Kota Ambon kekurangan pasien BPJS kelas 1 dan kelas 2. Untuk itu, Siloam Hospital Ambon akan berusaha memenuhi hal tersebut. Di tempat yang sama, Kepala BPJS Cabang Ambon, Happy Rumondang Pakpahan mengingatkan RS Siloam agar tidak pandang bulu dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Siloam Hospital Ambon sendiri telah beroperasi sejak 1 Maret 2020 lalu. Pada awalnya, Tribuners, rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan yang dikhususkan untuk menangani pasien COVID-19. Oleh karenanya, saat Siloam Ambon baru menjalin kerjasama dengan BPJS Ambon. Sementara itu, BPJS Kesehatan sendiri merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan BPJS sendiri meliputi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, PNS, TNI Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun masyarakat biasa. Dokter urologi pertama yang ada di Maluku. Yang berikutnya kita juga ada di sini Dokter Ida Bagus, beliau adalah dokter anestesi. Seperti yang kita tahu di Ambon juga masih minim ya untuk dokter anestesi, tetapi di sini kita ada di Murad minta HIPMI bantu dorong pertumbuhan ekonomi Maluku. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Maluku diminta membuat program kerja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam keterangan tertulis yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Saat Lile. Murad menilai selama ini HIPMI telah banyak mendukung proses pembangunan di Maluku. Selain itu, HIPMI juga diharapkan dapat menciptakan iklim lapangan kerja yang sehat dan berdaya saing tinggi. Terlebih ke depannya banyak proyek strategis nasional yang akan dibangun di negeri raja-raja ini seperti Blok Masela, New Ambon Port hingga lumbung ikan atau LING. Dia melanjutkan kehadiran jiwa muda dalam tubuh HIPMI membuat mereka menjadi pilar utama pembangunan di tanah Maluku. Sehingga ke depannya bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam agenda Musda ke-11 tersebut, HIPMI bakal mencari sosok ketua berkualitas untuk memimpin organisasi hingga 2024 mendatang. 12 November 2000. Mudah-mudahan juga banyak yang bisa digolkan untuk investasi melalui Bank Eka maupun kewirausahaan serta pilar utama dan lokomotif pembangunan perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat. Baik Tribuners, kita ke berita lain. 91 korban kecelakaan kapal laut dilayani Jasara Harja. Total santunan capai 1,94 miliar rupiah. Jumlah korban akibat kecelakaan kapal laut secara nasional mencapai 91 korban. Keseluruhan korban yang terhitung sejak Januari hingga Oktober itu pun telah dilayani Jasara Harja dengan total sebesar 1,94 miliar rupiah. Santunan langsung diberikan Jasara Harja kepada ahli waris. Kepala Divisi Pelayanan PT Jasara Harja, Haryo Pamungkas mengatakan, pihak Jasara Harja dan stakeholder terkait sangat intens dalam memperhatikan masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan perairan. Sehingga Jasara Harja terus berupaya menggelar kegiatan dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat melalui kegiatan edukatif dan persuasif. Dengan demikian, Haryo menyarankan agar perlu adanya pemberian pemahaman terhadap upaya dan langkah-langkah dalam menekan angka kecelakaan berlalu lintas oleh stakeholder terkait secara bersama. Boleh, gaya bebas? Oke, gaya semangat. Oke, ayo. Ya, tangan kanannya yang diangkat, Pak. Ya. Oke. Kasus ayah dan kakek ruda paksa anak tiri di Maluku Tengah, berkas perkaranya diserahkan ke jaksa. Polres Maluku Tengah telah menyerahkan berkas perkara kasus ruda paksa ayah dan kakek tiri terhadap anak di bawah umur ke Kejaris setempat. Berkas perkara itu milik dua tersangka yang merupakan ayah dan kakek tiri korban berinisial YK. Tiri korban maksud kami dan pelakunya berinisial YK berusia 45 tahun dan OK berusia 75 tahun. Penyerahan berkas perkara itu dilakukan pada Rabu 10 November 2021 lalu. Kanit PPA Satreskrim Polres Maluku Tengah, Bribka Suherni Arwan saat diwawancarai pada Senin 15 November 2021 mengatakan berkasnya sudah tahap 1. Kata dia, penyidik hanya menunggu hasil pemeriksaan jaksa penuntut umum. Diketahui Tribuners, kasus ini terkuak setelah korban melahirkan. Sebelumnya, korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena ancaman dibunuh oleh pelaku. Setelah keluarga korban melapor, akhirnya pelaku dan juga kakek tiri korban yang ikut dalam aksi itu ditangkap di dua tempat berbeda.
Ini pelaku terancam 15 tahun penjara atas perbuatannya yang tega menodai anak tirinya yang masih di bawah umur. Hari ini bawa naik kasat tanda tangan dulu. Tahap 2 itu langsung dengan tersangka. 118 atas nama Bapak Obed Kuno yang opa umur 75 tahun yang melakukan pencabulan itu. Terus rencananya hari ini baru katong kirim yang LP 117 yang Bapak tiri yang melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan korban hamil itu. Oh, jadi dua berkas ini dikirim berbeda? Berbeda karena beda kemarin baru selesai pemeriksaan di TKP buat sketsa TKP, baru hari ini baru kita kirim berkasnya sudah jadi, tinggal kita kirim saja. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Warga keluhkan bau busuk sampah di pasar tradisional Namlea, Pulau Buru. Penumpukan sampah kembali terjadi di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru pada Senin 15 November 2021. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 9.56 waktu Indonesia Timur, sampah meluber dan berserakan hingga keluar tempat pembuangan sampah sementara hingga ke bibir jalan raya. Kondisi itu pun sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Para pedagang mengaku sampah tersebut sudah beberapa hari belum juga diangkut petugas. Mereka menilai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tidak mampu mengatasi masalah sampah. Pedagang berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Buru lebih memperhatikan kondisi pasar. Ini sampah ini sudah beberapa hari ini mengeluarkan bau busuk sehingga ini lalat semua tahan di pedagang-pedagang tempat penjual pedagang ini. Jadi memang tidak mampu lagi. Kita tidak mampu untuk mengatasi ini barang karena sampai sekarang ini dari lingkungan hidup tidak pernah angkat sampah. Ya Pak, harapan Bapak terkait ini seperti apa Pak? Harapan kita di sini supaya pemerintah harus melihat kepada ini karena ini kan waktu wabah penyakit ini, apalagi waktu corona, antisipasi corona, padahal pemerintah timbun ini sampah lebih banyak untuk menambah penyakit ini. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 15 November 2021. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa besok dan Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.